Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini, dalam pertemuan ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang mari mengenal surah Al-Adiyat. Pada pembelajaran ini, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu membaca surah Al-Adiyat. Anak-anak, pada waktu di kelas 3, kalian pasti sudah mengenal cara membaca dan menghafal surah-surah pendek secara fasih dan benar. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca surah Al-Adiyat sesuai dengan harokat dan hukum bacaannya. Selain itu, diharapkan agar kalian dapat menghafal surah Al-Adiyat dengan fasih dan benar. Maka amati dan ceritakan gambar berikut yang ada di gambar ini. Nah, sudah itu kalian membaca surah Al-Adiyat. Dan kalian pastinya membaca Al-Quran setiap hari. Surah apa yang kalian baca tadi malam? Bagaimana perasaan kalian saat membaca Al-Quran? Tentunya lebih tenang dan lebih menambah ketakwaan kepada Allah. Nah, sekarang marilah kita belajar membaca surah Al-Adiyat. Nah, pada kesempatan ini anak-anak, sebelum kalian membaca surah Al-Adiyat, lebih dahulu cermati lafal surah Al-Adiyat berikut. Simaklah terlebih dahulu contoh bacaan gurumu. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Yang kemudian bacalah surah Al-Adiyat di bawah ini dengan fasih dan tartil. Awali dengan membaca basmalah, bahkan membaca ta'awudz. Maka sebelum kalian membaca, dengarkan Pak Guru mau membacakan bacaan surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب bil khairi la syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, anak-anak, pada bacaan surah Al-Adiyat ini ada beberapa bacaan-bacaan yang harus kalian ketahui. Seperti halnya ada di sini Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Kemudian ada bacaan mat tabi'i. Seperti contoh di bawah ini. Contoh begitu juga jika ada alif mati sesudah baris fathah atau harokat fathah, atau waw mati sesudah baris dhammah atau harokat dhammah, dan ya mati sesudah baris kasroh atau harokat kasroh. Harus dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat, karena di situ hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Seperti lafal
wal adiyati, al muriyati, fal mughirati. Nah, ini harus dibaca panjang satu alif atau dua harokat, karena ini bacaannya adalah mat tabi'i. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada dua harokat. Nah, itu tadi yang dimaksud dua harokat adalah bacaan panjang dua harokat atau satu alif. Contohnya afala, lam, alif, alif. Fal muriyati, ini ada dhammah sebelum wawu, ada fal mughirati. Nah, ini ada ya akasroh sebelum ya, ada fathah sebelum alif, seperti ini yati. Kemudian tanwin fathah dua di akhir kalimah atau di tengah kalimah, membacanya diwakofkan, dibaca panjang dua harokat. Contohnya lafal dobhan, jika diwakofkan atau dihentikan maka dibaca dobha. Qodhan dibaca qodha. Subhan dibaca subha. Nah, ini namanya membaca wakof. Yang seharusnya dibaca tanwin maka dibaca fathah tapi panjang satu alif atau dua harokat. Nah, kemudian anak-anak perlu kalian ketahui, alif lam ada dua bagian, yaitu alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Contoh, alif lam qamariyah atau al bertemu ain, maka dibaca jelas. Wal adiyati, ini alnya bertemu ain. Contoh juga al bertemu alif atau hamzah. Contohnya innal insana, ini al bertemu alif atau hamzah, maka dibaca idhar yang disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian alif lam syamsiyah dibacanya tidak jelas atau dibaca melebur. Seperti contoh alif lam syamsiyah atau al bertemu shad. Contoh fis sudur. Kemudian al bertemu nun, wa ra'aitan nasa. Nah, ini harus dibaca melebur atau yang biasa disebut dengan bacaan idgham syamsiyah. Nah, anak-anak, bacalah surah Al-Adiyah dengan tartil dan fasih. Demonstrasikan di depan kelas bacaan satu persatu, ya. Setelah kalian bisa membaca dengan fasih dan tartil, maka kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mari menghafal surah Al-Adiyat. Nah, gimana anak-anak? Kalian sudah bisa membaca? Nah, kalau sudah bisa membaca, maka kalian lanjutkan menghafal surah Al-Adiyat. Tidak hanya menghafal lafalnya, tapi menghafal dari surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat yang menepati urutan ke-100 dalam Al-Quran. Surah Al-Adiyat tergolong surah Makkiyah yang diturunkan sesudah surah Al-Ashr. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama dari kata Al-Adiyat yang artinya kuda perang. Nah, untuk menghafal surah Al-Adiyat tidak sulit. Kenapa? Ketika kalian menghafal surah Al-Adiyat, jangan menghafal secara keseluruhan, tapi hafalkan sedikit demi sedikit, ayat per ayat. Ulangi beberapa kali
sehingga kalian bisa hafal ya. Nah, lalu dari ayat yang sebelumnya ya, lalu ulangi dari ayat sebelumnya, tentu sangat mudah menghafalnya bila kamu sungguh-sungguh. Nah, untuk mengecek kemampuan kalian, hafalan kalian, lakukan dengan teman sebangkumu, saling menyimak hafalan secara bergantian. Nah, isilah belangko penilaian kemampuan hafalan berikut. Berilah tanda centang pada kolom hafalan atau belum hafal yang sesuai. Contoh, kalian sudah menghafalkan lafal yang pertama, wal adiyati dhabha, sudah hafal, centang. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha, hafal, centang. Kemudian ayat yang ketiga, fal mughirati subha, centang. Dan selanjutnya fa atharna bihi naqa'a, centang. Kemudian fa wasabna bihi jama'a, centang. Nah, berarti kalian sudah hafal 5 ayat. Nah, andai kata mau diteruskan, nah, kemudian innal insana li rabbihi lakanud, dan seterusnya hingga ayat yang ke-11. Kalian harus benar-benar menghafalkan. Nah, ketika kalian sudah hafal, kalian meminta para orang tua untuk mengetahui bahwa kalian sudah hafal surah Al-Adiyat. Nah, secara benar, secara tartil dan fasih. Nah, demikianlah anak-anak untuk pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.